Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus untuk jemaat GKJ Bumi Indah yang kami kasihi. Mari kita untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas berkat anugerah Tuhan yang kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Sampai detik ini, Tuhan masih berikan kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tempat ini dan urapi kami, khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah apa yang kami sampaikan bukan kehendak kami, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan pagi ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai 39, yang demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang dikatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pagi ini dengan tema berani berkomitmen hidup di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan saudara jika saudara sampaikan kepada orang lain disalahpahami? Yang kedua, bagaimana pula jika saudara sampaikan kepada orang itu mengakibatkan saudara dicela, bahkan dibenci, bahkan dianiaya, sementara menurut saudara hal itu adalah yang saudara sampaikan adalah kebenaran sesuai firman Tuhan. Apakah saudara menyesal? Apakah saudara kecewa? Apakah saudara marah? Apakah saudara putus asa ataupun perasaan-perasaan yang tidak enak lainnya? Saya kira hal demikian adalah sesuatu yang wajar, sebab itu kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa. Artinya manusia yang tidak sempurna. Apabila kita tahu bahwa tidak semua orang berpihak kepada kita, akan tetapi bagi yang tidak cocok, mungkin akan menolak. Sebaik apapun, sebenar apapun kita sampaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini pun juga dialami oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia pernah ditertawakan. Nabi Yeremia pernah diolok-olok, bahkan dicela, bahkan dianiaya karena berita yang disampaikan kepada bangsanya. Ia menegur dan mengingatkan bangsanya supaya bertobat. Kelaliman mereka yang berbuat adalah sesuatu yang salah dan akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Namun berita yang baik dan benar itu disalahpahami. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia berkeluh kesah kepada Allah. Di dalam Yeremia 20 ayat yang ke-7 katakan demikian. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semua mereka mengolok-olok aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi demikian Nabi Yeremia mengalami krisis kepercayaan diri. Tetapi bukan berarti Nabi Yeremia tidak mempunyai kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya ada, tetapi tidak berfungsi, tidak bermakna. Justru kecenderungan orang yang sedang mengalami krisis seperti itu akan teringat dan ingin kembali ke masa lalunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia merasa bahwa Tuhan terlalu kuat dan telah membujuknya. Nabi Yeremia sehingga ia mau menjadi seorang nabi. Kita tahu bahwa Yeremia adalah sebenarnya keturunan imam yang mestinya juga menjadi seorang imam, sebab jabatan imam adalah turun-temurun. Imam bekerja melayani Tuhan di tempat ibadah dengan resiko penderitaan yang lebih kecil dibanding dengan seorang nabi. Imam bahkan mendapat persembahan dari umat sehingga dapat menjadi kaya raya.
Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kali ini manusiawi jika Nabi Yeremia pada waktu itu menolak panggilan Tuhan sebagai seorang nabi. Tentu ada alasannya, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama alasannya adalah dia merasa tidak pandai berbicara. Dan yang kedua, Nabi Yeremia merasa masih muda. Padahal alasan itu sebenarnya hanya untuk rasionalisasi. Sebab bisa saja sesungguhnya Nabi Yeremia tidak mau keluar dari zona aman dan dari zona nyaman. Ketika menanti kebenaran menjabat sebagai imam, akan tetapi Tuhan telah tetapkan dia menjadi nabi sejak di dalam kandungan ibu. Inilah yang dimaksud bahwa Tuhan terlalu kuat sehingga Nabi Yeremia mau menerima panggilannya sebagai seorang nabi. Lebih lagi itu, Tuhan juga berjanji akan menyertai dan menolong Nabi Yeremia dalam menjalankan tugas panggilannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyaksikan bahwa ternyata memang tidak mudah bagi Nabi Yeremia untuk melaksanakan tugas panggilan Allah tersebut. Saat ia menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan dalam menjalankan tugas kenabiannya, Nabi Yeremia juga mengadu pada Tuhan. Tentu hal ini bukan dalam rangka menyalahkan Tuhan yang telah memanggilnya menjadi seorang nabi. Bukan pula wujud penyesalan atas keputusannya bersedia menjadi seorang nabi. Justru Yeremia ingin memastikan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya sehingga ia mampu melaksanakan tugas panggilan sebagai seorang nabi. Nabi Yeremia sadar bahwa Tuhan yang telah memanggilnya sebagai seorang nabi adalah merupakan sumber kekuatan baginya. Ia pasti akan menyertai dan menolongnya seperti yang telah dijanjikannya. Nabi Yeremia juga sadar bahwa sebagai nabi ia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia tidak bisa menolak dan mengingkari tugas panggilannya sebagai seorang nabi. Dengan cara tidak menyampaikan firman Tuhan, apapun resiko yang harus ditanggungnya, tampak bahwa Nabi Yeremia tetap memperjuangkan komitmennya sebagai seorang nabi. Sekalipun untuk itu ada banyak penghalang, tetapi ketika ia berserah, bersandar kepada Tuhan, maka pada akhirnya ia benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai seorang nabi. Bahkan ia memuji-muji Tuhan yang berkenan melepaskan nyawanya orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan orang-orang benar dari jerat tangan orang-orang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai murid dan juga kita sebagai hamba Kristus, kita pun juga dipanggil untuk hidup di dalam Kristus dengan cara membuang jauh-jauh kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa, dan kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam Kristus berarti mengalami dan melakukan apa yang juga dialami dan dilakukan oleh Yesus Kristus. Untuk dapat hidup di dalam Kristus yang sungguh-sungguh dibutuhkan komitmen yang kuat. Jika dalam menjalankan hidupnya, Yesus Kristus memilih jalan penderitaan, bahkan sampai dengan kematiannya di kayu salib. Itulah bukti kesetiaannya kepada Bapa di surga. Demikian juga kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai murid dan juga kita sebagai hamba Kristus, tentunya kita akan juga mengalami yang juga dialami oleh guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai murid dan hamba Kristus, kita perlu terus belajar taat dan setia terhadap tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Inilah komitmen yang harus kita perjuangkan sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Jika kita mengalami penderitaan, maka kita seharusnya bangga sebab diperkenankan ikut terlibat dalam karya keselamatan Allah atas manusia di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak perlu takut apapun dan siapapun yang termasuk situasi saat ini yang begitu mencekam, yang begitu menakutkan. Sebab Allah senantiasa memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Tidak ada yang terlewatkan sekecil apapun. Bahkan kebutuhan kita, Tuhan senantiasa memperhatikan dan menolong kita. Jadi, jika kita sudah berkomitmen bersedia hidup di dalam Kristus, menjadi saksi dan melayaninya, lakukanlah semuanya itu dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Ia akan menolong dan menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi orang Kristen yang sejati dibutuhkan atau diperlukan keberanian, komitmen hidup di dalam Kristus. Ini bukan perkara yang mudah, ini bukan perkara yang gampang. Ada banyak godaan-godaan yang membuat orang-orang beriman, orang-orang Kristen itu mengingkari imannya. Apalagi dengan kondisi keadaan zaman yang rasanya semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan sulitnya menemukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang selalu curiga, orang selalu tidak percaya dengan apa yang kita katakan dan kita perbuat. Keraguan kita terhadap janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan menolong kita, semua itu dapat menjadi penghalang yang tidak mudah diatasi. Namun kalau kita senantiasa percaya bahwa kebenaran dan keberanian berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus akan menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas panggilannya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita untuk berkomitmen, berpegang teguh, berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Karena itu, mari kita untuk ambil bagian di dalam tugas panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Mari kita untuk
melaksanakan tugas panggilan kita bersaksi bersekutu di tengah-tengah kehidupan saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami renungkan dan boleh kami dengar pagi ini, di mana firman-Mu, sabda-Mu mengingatkan kami untuk berkomitmen, untuk ambil bagian di dalam pelayanan kami dan juga untuk hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di bumi indah. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu di bumi indah ini, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkatinya. Dan kami juga berdoa untuk para majelis yang melayaninya, juga Tuhan berikan berkat yang melimpah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan juga dalam proses pemulihan. Kami tidak tahu satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan menyembuhkan melalui bilur-bilur-Mu di kayu salib. Hanya ini boleh memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun yang dalam proses pemulihan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kelangsungan kehidupan jemaat-Mu GKJ Bumi Indah. Kami serahkan seluruh kemajelisan dan juga kebadan dan program-program komisi-komisi yang ada di dalamnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah melalui pelayanan gereja-Mu ini boleh menjadi sarana dan bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam surga, kami serahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa dan negara kami ini senantiasa Tuhan berkati dan biarlah damai sejahtera dari Engkau senantiasa menyatakan dalam kehidupan bangsa dan negara kami di Indonesia ini. Tuhan, kami juga serahkan persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami dan juga jemaat-Mu yang saat ini menghadapi COVID-19 atau virus corona yang saat ini kami hadapi, Bapak. Biarlah Engkau campur tangan sehingga kehidupan bangsa dan negara kami ini dalam menangani corona, dalam menangani COVID-19 ini boleh terus selesaikan dengan baik. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami menyadarkan, menyerahkan semua ini hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami minta di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin.